warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Silvianti Ardiansa dengan NIM 19210-100. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemaparan yang sudah saya pahami gitu sejauh ini dari pembelajaran evaluasi pembelajaran. Oke, yang pertama mengenai konsep evaluasi pembelajaran. Nah, istilah evaluasi seringkali disamakan dengan istilah penilaian, pengukuran, dan tes. Dari keempat istilah tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Evaluasi menurut saya adalah sebuah proses pengambilan data yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mengambil keputusan yang bersifat kualitatif. Benarnya, tujuan evaluasi ini sangat simpel ya, untuk mengetahui keefektifan dan keefisiensian mengenai sistem pembelajaran itu sendiri, baik yang bersangkutan atau berkaitan dengan seluruh aspek pembelajaran, baik itu dari tujuan pembelajaran. Yang pertama itu perencanaan, terus tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi, sampai akhirnya pada penilaian pembelajaran. Nah, dievaluasi juga mengenal dengan syarat-syarat evaluasi. Nah, syaratnya itu ada 3. Yang pertama ada valid, yang kedua ada reliable, dan yang ketiga ada praktis. Yang pertama yaitu valid, artinya evaluasi tersebut benar menjadi pengukuran yang tepat. Contohnya seperti ini, jika kita mau mengukur kayak gitu, mengukur sebuah kecepatan gitu, berarti yang digunakan adalah stopwatch, mengukur waktu kayak gitu kan, bukan malah menggunakan meteran atau yang lainnya. Kalau misalnya kita juga mau mengukur tinggi badan nih, pasti menggunakan meteran kan, bukan menggunakan timbangan ataupun tadi stopwatch tersebut. Terus yang kedua ada reliable, artinya evaluasi tersebut benar terpercaya. Berarti semua evaluasi ini benar-benar terpercaya gitu, sesuai dengan data dan fakta-fakta yang ada, sesuai real gitu. Jadi syarat terpercaya kan berdasarkan adanya data dan sumber gitu. Terus yang ketiga ada praktis. Praktis ini mudah digunakan atau tidak menyulitkan, baik dari pelaksana evaluasi atau penyusun evaluasi. Yang pertama, penyusun, pelaksana, atau penerapan evaluasi, bahkan sampai ke peserta evaluasi atau peserta didik sendiri gitu. Terus selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi di sini ada kontinuitas, yaitu berkesinambungan, terus komprehensif, menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terus yang ketiga ada adil dan objektif. Nah, adil di sini itu harus tidak membeda-bedakan gitu, tidak pilih kasih antara penilaian si anak yang aktif dan dengan tidak gitu. Terus untuk objektif tadi sesuai dengan data dan fakta-fakta yang ada selama pembelajaran berlangsung. Nah, itu nanti di situ prinsip-prinsip evaluasi dilaksanakan. Yang keempat ada kooperatif. Kooperatif ini bekerja sama dengan semua pihak, baik dari orang tua, kepala sekolah, warga sekolah, baik guru, terus perangkat administrasi, terus masyarakat, baik
dari guru maupun peserta didiknya juga. Terus yang terakhir ada praktis, yaitu yang kayak seperti sebelumnya yang syarat evaluasi. Praktis ini ya mudah gitu, mudah dilaksanakan, tidak sulit untuk dijalankan seperti itu. Nah, teknik-teknik. Nah, Sylvie akan menjelaskan mengenai teknik evaluasi. Teknik evaluasi itu biasanya ada dua, bukan biasanya sih, tapi memang digunakan biasanya dua, yaitu yang pertama dengan metode tes yang biasanya kalau tes ini berkaitan dengan kognitif atau pengetahuan gitu. Tes ini sudah nggak asing ya, tes itu seperti apa, kayak misalnya aja ujian nasional, uji UTS ya, itu kan biasanya menggunakan tes kayak gitu, mengukur bagaimana kemampuan siswa menyerap pembelajaran yang telah disampaikan oleh seorang guru atau tenaga pendidik gitu. Terus yang kedua ada non-tes. Non-tes ini berkaitan dengan afektif dan psikomotorik. Biasanya itu non-tes ini berkaitan, contohnya ini seperti kayak presentasi kelas, terus wawancara, observasi, terus kayak pembuatan analisis seperti itu dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih proses evaluasi itu sendiri? Ada 3 tahap ya yang Sylvie tarik dari beberapa kesimpulan dari beberapa ahli-ahli yang telah menuturkan gitu. Sebenarnya tahapan evaluasi itu banyak dari sudut pandang para ahli gitu. Jadi Sylvie merangkum menjadi 3, yaitu tahap persiapan. Nah, tahap persiapan itu adalah rancangan sebelum dimulainya pembelajaran yang Sylvie amati. Jadi awalnya tuh kita harus membuat silabus, kita harus membuat RPP gitu. Nah, di situ tuh kita harus kayak seperti apa sih yang akan kita ajarkan, informasi apa yang akan kita dapat gitu, terus sumber-sumbernya dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada tahap pengumpulan data. Nah, dari sudah nih udah tersusun dengan metode ini, dengan teknik ini, dengan informasi ini, dengan sumber bla 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 bla. Nah, dari itu semua bagaimana sih pengumpulan datanya? Apakah dengan observasi atau dengan mencari di internet materi tersebut? Nah, sampai proses pembelajaran itu berlangsung gitu kan. Terus yang terakhir ada tahap penilaian. Penilaian ini sudah keseluruhan sudah melakukan proses pembelajaran juga, pasti sudah melewati tahap yang tes dan non tes tersebut, pasti ada tahap penilaian, yaitu memberikan keputusan, kebijakan, dan pemberian ranking dari nilai yang telah diakumulasikan begitu. Itu mengenai konsep evaluasi pembelajaran. Oke, selanjutnya Sylvie akan menjelaskan mengenai konsep soal HOTS. Nah, HOTS merupakan suatu atau sebuah konsep pendidikan yang didasarkan dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini mempelajari suatu topik di mana ada beberapa tingkatan kemampuan berpikir melalui dari tingkat rendah yaitu low order thinking skill atau LOTS sampai tingkat tertinggi atau tinggi yaitu higher order thinking skill atau disingkat dengan HOTS. Nah, sebenarnya soal-soal HOTS ini tidak
sulit gitu ya, tidak sulit tapi memerlukan analisa atau analisis tertentu yang membuat peserta didik itu berpikir ini maksudnya apa, soal ini maksudnya apa, nanti yang ditanyakan apa, seperti itu. Seperti yang sudah saya berikan nanti ini contoh soal HOTS. Oke, untuk yang terakhir Sylvie akan memberikan gambaran gitu langkah-langkah mengenai evaluasi pembelajaran berbahasa. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran bahasa itu ada 4 kan. Yang pertama ada menyimak, yang kedua ada berbicara, lalu ada yang ketiga ada membaca, dan yang terakhir adalah menulis. Nah, dari keempat ini saling berkaitan dan ini sudah sesuai dengan tahap gitu. Tahap pertama itu menyimak. Seperti analoginya seperti ini. Pada saat kita waktu kecil gitu, bayi umur 1 tahun atau berapa bulan gitu yang mau 1 tahun, pasti kita akan mengamati nih lingkungan sekitar gitu. Misalkan kita seringnya bersama dengan ibu. Nah, ibu sering berbicara nih, sering melakukan interaksi dengan kita kayak gitu. Kayak Dede kecil kayak gitu kan. Terus coba papa gitu. Jadi dari pengamatan itu, dari menyimak itu menentuk apa sih, kayak melihat, memahami gitu, yang apa yang dilihat, apa yang didengar gitu, dan disimpulkan sehingga menentukan tahap yang kedua, yaitu berbicara. Setelah dia mengamati, ada seorang ibu nih, ibu aku nih ngomong papa, terus aku kayak berusaha untuk melafalkan gitu, mengucapkan kata papa gitu, walaupun dari segi fonologi gitu, untuk seorang bayi kan belum memiliki gigi gitu, jadi pasti pengucapan itu dengan lidah ke langit-langit, tidak membentur kayak gigi, atau paling membenturnya ke bibir, jadi pah gitu paling bisanya. Terus yang setelah kita umur berapa tahun gitu, kita masuk ke SD atau TK gitu, sebelum masuk ke jenjang pendidikan juga kita pasti diajarkan membaca kan. Kita udah bisa berbicara nih papa, mama kayak gitu, tapi kita diajarkan mengenal jenis huruf, kayak misalnya A hurufnya seperti ini kayak gitu, B seperti ini. Nah, dari itu kita belajar membaca sampai tahapan yang terakhir, yaitu tahapan menulis. Menulis ini adalah tahapan yang dianggap paling sulit karena setiap orang tidak tidak semuanya bisa menulis apa yang ada di kepala kita gitu, bisa dituangkan gitu. Nah, jarang gitu. Oke, yang pertama ada sebenarnya tahapan-tahapan yang sudah Sylvie katakan dari awal itu sebenarnya sama, tinggal bagaimana metode dan strategi pembelajaran si guru yang diterapkan di kelas kayak gitu. Sylvie mah bukan mau menjelaskan nih langkah-langkahnya apa aja gitu, tapi memberikan gambaran contoh mengenai bagaimana sih evaluasi dari 4 berbahasa ini kayak gitu, keterampilan berbahasa ini. Yang pertama contohnya itu menyimak. Nah, menyimak biasanya metode untuk evaluasinya itu kita jenjang SMP. Waktu dulu Sylvie waktu SMP itu walaupun bukan pembelajaran menyimak, tapi ada teknik atau metode pembelajaran menyimak yang diterapkan oleh seorang guru bahasa Indonesia. Pada saat itu seorang guru bahasa Indonesia SMP Sylvie itu memberikan suatu bahan wacana atau bacaan gitu. Nah, di situ seorang guru tersebut membacakan apa yang
sudah ditentukan, wacana mana yang sudah ditentukan gitu. Dari wacana yang dibacakan oleh guru tersebut, itu kan kita disuruh menyimak nih apa sih yang dikatakan beliau gitu. Nah dari situ akan muncul alur di seorang siswa tuh merekam dari apa yang dituturkan oleh si guru tersebut. Nah hasil akhirnya dievaluasinya, seorang guru memberikan soal dari bacaan tersebut gitu, berupa yang biasanya tuh ada kayak soal-soal yang berkaitan dengan bacaan tersebut seperti itu. Nah untuk hasilnya itu ada kayak misalnya udah sesuai penilaiannya, itu sudah ditentukan oleh guru gitu. Kalau misalnya pemahaman siswa ini sampainya ke sini gitu, pemahaman siswa ini sampainya di sini gitu. Terus yang kedua itu contoh berbicara di sini. Pembelajarannya seperti ini, evaluasinya. Kita misalkan pembelajaran pidato gitu. Nah kita akan menjelaskan dulu materi pidato seperti apa kayak gitu dan lain sebagainya. Nah hasil evaluasi tersebut bisa dengan kayak misalkan si siswa suruh membuat si contoh pidatonya dan disuruh maju ke depan untuk berbicara sampai sejauh mana siswa itu memiliki ide-ide yang bisa disampaikan di depan umum. Seperti itu contoh evaluasinya. Terus yang ketiga ada membaca. Nah membaca ini Silvi sedikit tahu nih mengenai evaluasi yang sistemnya sama kayak menyimak, tapi bedanya kita membaca nih. Kalau misalnya menyimak kita mendengarkan apa yang dituturkan gitu sama seorang guru. Nah kalau misalnya membaca, kita biasanya diberikan bahan bacaan dengan tingkatan tertentu. Maksudnya tuh dengan tingkatan bahasa tertentu kayak gitu. Nah di situ kita membaca dengan waktu yang telah ditentukan, misalkan 10 menit atau 5 menit. Nah dari 5 menit ini kita akan terapkan dengan teknik pengukuran membaca dengan teknik Rigor bisa, terus grafik Pry bisa, dan yang terakhir itu dengan teknik rumpang. Jadi bacaan itu udah dibaca, dihilangkan, dilesapkan gitu perumpangannya gitu. Tapi dengan teknik perumpangan ini biasanya menggunakan kayak misalnya dihilangkan dua nih, dari 2 kata dihilangkan terus ke depannya 2 kata lagi gitu, itu juga bisa. Terus yang terakhir yaitu mengenai contoh evaluasi menulis. Nah dari menulis ini sebenarnya udah tahap ke C6 ya, menciptakan gitu. Nah dari menulis seperti kayak berbicara gitu. Kalau menulis itu kita harus dijelasin dulu nih materinya, kayak misalkan kita akan menulis puisi kayak gitu. Kita dalam pembelajaran harus dijelaskan terlebih dahulu apa itu puisi, bagaimana ciri-cirinya, terus apa saja yang berkaitan dengan puisi, sampai tahap evaluasi yaitu menciptakan kayak memahami si siswa nih sampai sejauh mana sih kita udah nerangin puisi kayak gini, memberikan contoh bahwa puisi seperti ini kayak gitu. Nah si siswa ini sudah bisa belum sih membuat puisi, menulis puisi yang kayak membuat karya lah, ibaratnya seperti itu. Oke, kurang lebihnya penjelasan Silvi sekian. Jika ada yang kurang paham, mari kita diskusikan di belakang layar.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.